Pertanyaan tentang Nahdlatul Aulia ini memang perlu kita sampaikan penjelasannya, bahwa pertama-tama guru kami Kiai Haji Syekh Sirajuddin Ilyas yang aslinya Pujon, Kabupaten Malang, itu seorang guru mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu beliau mendapatkan petunjuk dari Allah pada tahun 1980, berarti usia beliau masih 20 tahun, pulang dari pondok di Begawan, Malang, di bawah asuhan Kiai Said. Itu mendapatkan petunjuk Allah untuk mendirikan Nahdlatul Aulia. Nah, beliau tentu saja bingung karena usia masih sangat muda dan beliau juga belum diangkat Allah menjadi mursyid. Maka karena sejak kecil beliau ini ngajinya sering disowankan oleh abahnya ke Mbah Abdul Hamid Pasuruan, Mbah Yai, seorang waliullah tanah Jawa di eranya, dikonsultasikan kepada beliau. Mbah Abdul Hamid ngendiko atau dawuh bahwa bagus, teruskan untuk mendirikan Nahdlatul Aulia ini. Ya, pesan saya, kata Mbah Yai Hamid, yang penting jangan menjadi partai politik. Nah, karena beliau ini masih umur 20 tahun, maka hidayah ini disimpan karena belum bisa mendohirkan. Baru setelah beliau itu menjadi mursyid, dititipin banyak jamaah, dan beliau sudah hijrah ke Jakarta, tinggal di Bekasi. Tahun 2006 beliau mendeklarasikan Nahdlatul Aulia. Deklarasi yang dimaksud itu bukan deklarasi menyampaikan kepada publik, bukan, tapi deklarasi kesiapan mendirikan Nahdlatul Aulia kepada Allah. Jadi bersama jamaah para murid-muridnya tahun 2006 beliau riadoh di Gunung Gambar, salah satu gunung yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, bersama sekitar kurang lebih 100 jamaahnya, itu riadoh satu malam di situ. Masing-masing jamaah diberikan amaliyah wirid yang berbeda-beda. Sejak itulah tahun 2006 Nahdlatul Aulia dideklarasikan kepada Allah untuk didohirkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada tahun 2020 tanggal 12 bulan Desember itu beliau amaliyah di Tambi, satu tempat yang ada di Kabupaten Wonosobo. Itu tempat perkebunan teh, bersama lebih kurang 300-an jamaah beliau. Itu amaliyah yang dilakukan bersama-sama, ya seperti biasanya komunitas Thariqah. Nah, pas tanggal itulah kemudian beliau mengamanatkan, menganugerahkan secara syariat kepada saya untuk memimpin Nahdlatul Aulia. Nah, kemudian organisasi ini kita daftarkan ke Departemen Hukum dan HAM, dan pada tahun 2021, tepatnya bulan Juni, kita diberikan surat keputusan organisasi ini yang dikeluarkan oleh negara, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sehingga usia Nahdlatul Aulia ini kalau dihitung dari 2006, maka tahun ini adalah yang ke-17. Itu ringkas dari sejarah Nahdlatul Aulia yang sekarang sudah tersusun kepengurusan dari tingkat pusat. Saya sebagai ketua umumnya, kemudian ada 16 wilayah yang tersebar di Jawa dan Lampung.
Nahdlatul Aulia itu kebangkitan, arti letterleknya secara lughatan itu kebangkitan para wali. Kalau Nahdlatul Ulama itu kebangkitan para ulama. Nah, arti maknawiyahnya itu kebangkitan para jiwa-jiwa wali, karena sebenarnya semua hambanya Allah itu aslinya adalah para wali-wali Allah. Karena Allah menciptakan hambanya untuk merawat bumi ini, tidak mungkin bukan orang yang dikasihi oleh Allah. Pasti dia kekasih Allah, dikasih makan, dikasih hidup, dikasih sehat, dikasih segala macam kebutuhan dari Allah. Itu kan berarti kekasihnya Allah. Hanya saja setelah usia beranjak balik, dewasa, biasanya jiwa-jiwa wali mulai pudar, mulai yang disebut dengan kecintaan kepada hal-hal yang bersifat material sambil melupakan Allah, itu mulai sedikit pudar. Nah, kepudaran jiwa-jiwa wali itu tentu bukan karena dirinya semata, tetapi karena juga lingkungannya, karena juga zamannya, karena juga ilmunya tidak disampaikan kepada umumnya masyarakat. Maka Nahdlatul Aulia berupaya mengikuti jejak yang pernah dijalani oleh para wali. Bukan kita bercita-cita jadi wali, bukan, tetapi menghidupkan dalam hati kita, dalam nurani kita, fuad kita, itu menjalankan titah langkah para wali, jejak langkah para wali yang sudah pernah dijalankan di seluruh dunia ini. Dan salah satunya adalah zikir, karena zikir itu pekerjaan para wali gitu. Jadi sama sekali tidak punya tujuan sebagaimana arti Nahdlatul Aulia, kebangkitan para wali, itu membangkitkan jiwa-jiwa manusia untuk hanya takut kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Jadi ketakutannya hanya tunggal, segala hal yang menakutkan di luar Allah itu harus kita hilangkan, ya, dengan berbagai metode di dalam riadoh, di dalam amaliyah thorikoh dan amaliyah syariat yang kita jalani sehari-hari. Tentu saja ada apa yang disebut ngajinya, karena nggak mungkin juga kita berorganisasi tanpa dasar ilmu-ilmu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat, para penerus tabi'in, para aulia, para ulama yang sudah menitipkan warisan-warisan kitab yang beliau sampaikan kepada umatnya di zamannya. Itu yang kita jalani dengan tujuan satu, yaitu agar seluruh manusia tanpa harus melihat ras, suku, bangsa, agama, itu harus senantiasa menyandarkan diri kepada Allah, kepada Tuhan gitu. Nah, itulah salah satu cara untuk membangkitkan kembali jiwa-jiwa wali yang ada dalam nurani kita masing-masing gitu.